Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Usini wa iyyakum bitaqwallah kama amara bihi azza wa jal fi qawlihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa ya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kehidupan kita di dunia tidak lepas dari kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, atau kita mendapatkan ujian yang tidak kita senangi, tidak kita sukai, yang membuat kita bersedih, membuat kita penat, membuat air mata kita bercucuran, membuat hati kita lelah. Dan kedua hal tersebut, nikmat ataupun musibah, tidak ada yang pernah lepas daripada keduanya. Dimulai dari Nabiullah Adam alaihissalam sampai kepada diri kita hari ini. Yang paling tinggi derajatnya semisal para ulul azmi, yang paling tinggi adalah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hingga kepada orang yang paling rendah derajatnya di antara manusia biasa. Kenikmatan dan ujian tidak pernah lepas sekali-kali dari kehidupan seseorang, karena kenikmatan ataupun ujian adalah takdir dari takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah telah mengatakan, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu dengan ketetapan yang telah kami tentukan. Maka kehidupan seorang hamba di dunia, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah, harus kita sikapi tatkala kita mendapatkan nikmat tersebut, ataukah tatkala kita mendapatkan musibah yang tidak kita cintai. Ma'asyiral muslimin, azani wa azzakumullah. Kenikmatan pasti kita senangi, kita bisa mudah bersyukur, tapi belum tentu tatkala kita mendapatkan musibah kemudian kita mampu untuk menghadapinya. Oleh karena itu hendaknya kita berbekal, dan sebaik-baik bekal adalah bekal ketakwaan yang didasari dengan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqun ya ulil albab. Maka berbekalah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan, maka bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang berakal. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara sikap yang terbaik bagi seorang hamba di dalam dia menjalani kehidupannya, yang terkadang dia mendapatkan kenikmatan di antara kenikmatan yang sangat banyak dari Allah Azza wa Jal, atau tatkala dia mendapatkan musibah di antara apa yang telah Allah tuliskan kepadanya, adalah kondisi seorang yang beriman kepada Allah. Nabi alaihi salatu wassalam telah menyampaikan sekian banyak solusi bagaimana kita berjalan menuju jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Shiratal Mustaqim. Sebagai tugas beliau alaihi salatu wassalam menjelaskan Al-Qur'an, apa yang Allah turunkan kepada beliau, kemudian menjelaskan secara terperinci bagaimana hukum ini dan hukum itu.
Maka pada kesempatan yang mulia, pada hari yang terbaik ini, kami mengajak segenap kaum muslimin, terutama diri kami pribadi, untuk memperhatikan apa yang disebutkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disampaikan oleh ulama kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Para ulama menyebutkan ada 3 tanda seseorang itu berbahagia di dunia. Tatkala dia mendapatkan kenikmatan atau tatkala dia mendapatkan musibah. Yang pertama, tanda kebahagiaan seseorang dalam segala hal. Yang pertama adalah idza u'tiya syakara. Apabila dia diberikan kenikmatan, dia bersyukur. Kemudian yang kedua, idza btuliya sabara. Yang kedua adalah tatkala dia diuji dengan sesuatu yang dia tidak senangi, diuji dengan musibah, dia pun bersabar. Dan yang ketiga, idza adznaba istaghfara. Dan apabila dia melakukan perbuatan dosa, dia pun memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sifat yang pertama, orang yang mendapatkan kebahagiaan, orang yang merasakan kebahagiaan di dunia, apapun kondisinya, ciri-cirinya adalah tatkala dia mendapatkan kenikmatan, dia pun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, apa saja yang Allah berikan kepada kita yang kita senangi, nikmat apa saja itu, yang kecil ataupun yang besar, yang bisa kita sebutkan, kita catat, ataupun yang tidak kita sebutkan, tidak mampu kita catat, hakikatnya adalah amanah yang Allah berikan kepada kita. Semisal waktu luang, kemudian kesehatan, kemudian tetangga yang baik, teman yang peduli, lingkungan yang baik, istri, suami, anak, harta, dan sebagainya. Maka ini semua hakikatnya adalah amanah yang Allah berikan kepada kita. Apakah kita benar-benar menjalankan apa yang Allah berikan kenikmatan tersebut untuk kita bertaat, untuk kita gunakan untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala, ataukah tidak? Maka tatkala kita telah berusaha, berupaya untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat-nikmat tersebut, maka insyaallah kita telah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam menggandengkan tatkala nikmat tersebut yang kita peroleh atau seseorang hamba peroleh melalui perantara orang lain, ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk bersyukur kepada Allah dan kepada orang tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yashkurin nasa lam yashkurillah." Barang siapa yang tidak bersyukur atau belum bersyukur kepada manusia, maka dia belum bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Dan orang yang pertama kali berbuat baik kepada kita, orang yang paling sering berbuat baik kepada kita adalah ibu dan bapak kita. Maka manusia yang paling wajib kita aturkan rasa syukur kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah dan kepada mereka adalah ayah dan ibu kita. Kemudian ada sosok satu orang yang lebih wajib, lebih patut kita curahkan rasa syukur kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan diutusnya beliau, kita mendapatkan kenikmatan yang sangat banyak, ditunjuki hidayah. Kita tahu mana jalan yang menuju Allah Subhanahu wa taala dan mana yang jalan menuju neraka Allah Azza wa Jalla. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, tanda kebahagiaan seorang hamba adalah tatkala dia diuji, dia pun bersabar. Nabi SAW menyebutkan bahwasanya urusan seorang hamba semuanya kebaikan, semua keadaannya yang terbaik, entah tatkala dia mendapatkan nikmat ataukah tatkala dia mendapatkan ujian atau musibah. Dalam
hadis yang diriwayatkan oleh Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, wa laisa dzaka illa lil mu'min." Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Semuanya perkara orang mukmin itu terbaik, dan hal tersebut tidak mungkin ada kecuali pada diri seorang yang mukmin. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ciri-ciri orang mukmin yang semua perkaranya baik. Yang pertama, idza asabahu sarra syakara fakana khairan lahu. Yaitu tatkala orang mukmin mendapatkan kenikmatan, diuji dengan kenikmatan, dia pun bersyukur kepada Allah dan kepada orang-orang yang diharuskan dia bersyukur kepada mereka. Kemudian dia bersyukur, maka itulah keadaan yang terbaik. Itulah balasan yang terbaik bagi orang yang beriman. Dan kata Nabi SAW, sifat yang kedua, wa idza asabahu dharra sabara fakana khairan lahu. Dan mukmin yang terbaik keadaannya adalah tatkala dia diuji dengan sesuatu yang tidak disenanginya, tidak disukainya, dia pun bersabar, maka itulah keadaan dia yang terbaik. Itu adalah balasan yang terbaik, itulah pahala yang terbaik di sisi Allah bagi orang yang beriman. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kesabaran dalam kita menghadapi musibah adalah kewajiban bagi setiap kita. Namun para ulama menjelaskan ada tingkatan-tingkatan, semakin tinggi seseorang maka semakin baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, tingkatan yang paling rendah tatkala seseorang mendapatkan musibah adalah dia bersabar, dan ini adalah wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Dan balasan Allah Subhanahu wa taala untuk tingkatan yang paling rendah ini adalah pahala tanpa batas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Bahwasanya Allah menyempurnakan, memberikan, mencurahkan pahala bagi orang-orang yang bersabar tanpa hitungan, tanpa batasan. Padahal kesabaran ini Allah wajibkan bagi setiap kita, laki-laki dan perempuan. Kemudian tingkatan yang kedua, ma'asyiral muslimin, di atas kesabaran adalah tingkatan ridha. Dia menerima, tidak hanya bersabar. Bersabar menahan diri dari amarah tatkala mendapatkan ujian. Entah ujiannya berupa perintah, entah ujiannya berupa larangan, ataupun ujian tatkala menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala. Tingkatan yang kedua, ridha. Tidak hanya dia sabar, tapi dia mengakui ini semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka aku pun ridha karena aku telah menyatakan raditu billahi rabban. Aku ridha Allah sebagai Rabbku. Tatkala seorang hamba, tatkala kita mengucapkan raditu billahi rabban, maka konsekuensinya kita meyakini dalam hati kita, kita ucapkan dengan lisan dan kita buktikan dengan amal perbuatan bahwasanya Allah yang menciptakan kita, bahwasanya Allah yang menguasai kita, dan Allah yang mengurusi semua perkara kita. Termasuk mengurusi kita adalah Dia menguji kita, Dia memberikan petunjuk kepada kita, Dia menjadikan kita orang yang bersabar. Maka sikap ridha menambah kebaikan seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asyaddun nasi balaan?" Ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling berat ujiannya? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, Al-anbiya'u fal amsal tsumma al-amsal fal amsal. Orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Kemudian orang-orang yang derajatnya di bawah para nabi dan seterusnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menambahkan penjelasan dari hadis ini. Innallaha
idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah tatkala mencintai suatu kaum, maka Allah akan timpakan ujian kepada mereka. Allah akan datangkan ujian kepada mereka. Apakah mereka benar-benar menjadi hamba-hamba yang pantas Allah cintai, Allah berikan pahala tanpa batas, ataukah tidak? Sedangkan Allah mengetahui hasilnya sebelum Allah menguji mereka. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, faman radiya falahu ridha. Maka barang siapa di antara manusia yang diuji oleh Allah kemudian dia ridha, maka baginya keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Keridhaan Allah Azza wa Jalla menjadikan kita tatkala mendapatkan keridhaan diampuni dosa-dosa kita. Kita akan dijadikan orang yang dicintainya, sehingga Allah memanggil Jibril supaya Jibril mencintai kita. Tatkala Jibril mendapatkan wahyu bahwasanya Allah telah mencintai kita, maka Jibril pun berseru kepada para malaikat yang lainnya supaya mereka mencintai kita. Tatkala itu semua sudah terjadi, Allah akan letakkan kecintaan di muka bumi ini, sehingga tumbuhan mencintai kita, sehingga manusia mencintai kita, bahkan hewan akan mencintai kita. Wa man sakhita falahu sakhat, dan barang siapa yang murka dengan ujian Allah, dia marah, falahu sakhat, maka baginya kemurkaan Allah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang ketiga, tingkatan yang terbaik di atas kesabaran, keridhaan adalah tingkatan syukur. Seseorang tatkala diuji tidak hanya bersabar, dia ridha, justru bahkan dia bersyukur kepada Allah karena dia husnudzon, dia berbaik sangka kepada Allah bahwasanya musibah ini adalah sebagai penggugur dosa-dosanya, sebagai penghapus dosa-dosanya, sebagai kebaikan yang Allah berikan di balik musibah tersebut kepadanya. Karena Nabi SAW telah bersabda, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada diri seseorang tersebut, maka Allah akan uji dia dengan ditimpakan musibah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruh innahu kana ghafurur rahima. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna azza wa jalla wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Fa ya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tanda yang ketiga di antara tanda-tanda kebahagiaan di dunia ini bagi seorang hamba, selain tatkala dia mendapatkan kenikmatan bersyukur, tatkala mendapatkan sesuatu yang dia tidak sukai, dia pun bersabar, adalah yang ketiga, tatkala dia berdosa, dia melakukan kesalahan, dia segera mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui ma'asyiral muslimin, tidak ada seorang pun setelah para nabi alaihimus salatu wassalam yang terbebas dari dosa dan kesalahan. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan tentang bagaimana kita hakikatnya. Kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Setiap bani Adam, keturunan Adam itu banyak salahnya. Namun sebaik-baik orang yang banyak salahnya adalah banyak bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka perhatikanlah dosa-dosa kita yang telah kita kerjakan. Apakah kita sudah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala? Sudahkah kita bertobat kepada Allah Azza wa Jalla sehingga kita mendapatkan kebaikan di balik perbuatan dosa kita?
Karena kita tidak ketahui mana amal soleh kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita tidak ketahui apakah Allah telah memaafkan kita, apakah Allah mengampuni dosa kita. Namun tatkala seorang hamba husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia berbaik sangka, kemudian dia yakin bahwasanya tatkala kita istighfar, bertaubat kepada Allah dengan memenuhi syarat dan ketentuannya sebagaimana disebutkan oleh para ulama kita, maka Allah akan menerima taubat kita. Allah akan hapuskan kesalahan kita. Allah akan mengganti kesalahan kita dengan pahala. Innal hasanati yudhibnas sayyiat. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu di antaranya adalah istighfar dan taubat akan menggantikan, menghapuskan keburukan-keburukan. Maka yakinlah ma'asyiral muslimin, tatkala kita berdosa, selain kematian bisa jadi sewaktu-waktu mengambil kita, maka yakinlah Allah Subhanahu wa taala memiliki rahmat yang sangat luas. Sebanyak apapun dosa kita, jangan pernah setan memperdaya kita untuk kita berhenti istighfar, menunda-nunda taubat, merasa diri kita kotor. Maka apa yang terjadi yang telah berlalu hakikatnya telah Allah takdirkan, dan itu adalah kesalahan kita. Kita tidak pantas menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Suci dari segala aib. Maha Suci Allah dan yang Maha Tinggi. Dan yakinlah ma'asyiral muslimin, Allah tidak akan mengadab kita selagi kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin mati, mungkin kita binasa tatkala musibah itu datang. Namun tatkala kita mempertahankan keimanan kita, tatkala kita sering bertobat kepada Allah dan istighfar mohon ampunan kepada Allah, maka musibah yang menimpa kita hingga kita binasa, hingga kita mati adalah justru kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan ini kami mengajak diri kami terutama dan segenap kaum muslimin untuk muhasabah diri. Apakah kita memiliki rasa syukur di hati kita? Apakah kita memiliki kesabaran, keridhaan dan rasa syukur tatkala kita mendapatkan sesuatu yang kita benci? Dan sudahkah kita mohon ampunan kepada Allah atas dosa-dosa yang telah kita perbuat? Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana amanna faghfir lana dhunubana. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus shalah.